Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok 9 akan membahas mengenai aliran dualisme. Namun pertama-tama, apa sih tujuan dari video ini? Tujuan dari video ini yaitu adalah menjelaskan prinsip dasar dari aliran filsafat dualisme. Jadi kepada teman-teman sekalian, yuk ikuti kami sembari membahas tentang apa sih itu dualisme. Dualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa realita itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Dualisme mempercayai bahwa alam ini terbagi menjadi dua bagian hakikat, yakni hakikat rohani dan hakikat materi. Adapun konsep dasar dari aliran dualisme yang pertama adalah pikiran dan tubuh secara konseptual berbeda, meskipun fenomena yang dirujuk oleh terminologi mentalistik dan fisikalistik bersifat bersamaan. Yang kedua, aktivitas linguistik, tubuh dan syaraf saya bersifat publik, dalam arti bahwa siapapun yang berada dalam posisi yang tepat dapat mengamatinya. Yang ketiga, beberapa orang berpendapat bahwa kondisi mental bersifat pribadi, dalam arti bahwa hanya mereka yang memilikinya yang dapat mengetahuinya secara langsung. Dalam hal ini, orang lain dapat mengetahui kondisi mental saya hanya dengan membuat kesimpulan berdasarkan aktivitas verbal, non-verbal atau neurofisiologi saya. Anda mungkin menyimpulkan bahwa saya yakin bahwa akan turun hujan dari fakta bahwa saya membawa payung, tetapi saya tidak menyimpulkan bahwa saya yakin akan turun hujan dari memperhatikan bahwa saya membawa payung. Ya, tidak perlu menyimpulkan kondisi mental saya karena saya mengetahuinya dengan segera. Karena kondisi mental dapat diketahui tanpa kesimpulan dalam kasus orang pertama, tetapi dapat diketahui atau setidaknya ditetapkan secara masuk akal hanya melalui kesimpulan dalam kasus orang ketiga. Kita memiliki otoritas atau ketidakbenaran sehubungan dengan kondisi mental kita sendiri yang tidak dapat dimiliki orang lain. Karena keyakinan tentang dunia fisik selalu dapat direvisi, di mana kesimpulan atau teori kita dapat keliru, sedangkan kondisi mental bukanlah kondisi fisik. Dualis umumnya berargumen untuk perbedaan pikiran dan materi dengan menggunakan hukum identitas Leibniz, yang menurutnya dua hal identik jika dan hanya jika mereka secara bersamaan berbagi kualitas yang sama persis. Dualis kemudian mencoba untuk mengidentifikasi atribut pikiran yang tidak dimiliki oleh materi, seperti privasi atau intensionalitas pada pikiran, atau sebaliknya pada materi, seperti suhu atau muatan listrik tertentu. Penganut paham dualis biasanya berpendapat bahwa pikiran dan tubuh tersusun dari substansi yang berbeda, dan bahwa pikiran adalah sesuatu yang berpikir yang tidak memiliki atribut-atribut umum dari objek fisik seperti ukuran, bentuk, lokasi, soliditas, gerakan, kepatuhan terhadap hukum fisika, dan sebagainya. Tahukah teman-teman bahwa gagasan dualisme ini berakar pada ajaran dan tulisan para filsuf Yunani kuno, khususnya yaitu Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, sebagian besar filsuf menganggap konsep dualisme berawal dari René Descartes, di mana René Descartes sendiri merupakan seorang filsuf, matematikawan, dan ilmuwan Prancis pada abad ke-17. Bagi Descartes, dualisme adalah teori yang menyatakan adanya pemisahan antara pikiran dan tubuh, di mana pikiran merupakan substansi non-fisik atau non-spasial. Oleh karena itu, bagi Descartes, filsafat ini berpendapat bahwa mental dapat berada di luar tubuh dan tubuh itu sendiri tidak dapat berpikir. Tahukah teman-teman bahwa Plato merupakan salah seorang penganut aliran dualisme? Ia menyatakan bahwa dunia ini ada dari pengalaman yang berwarna, di mana semua itu tak lain hanya refleksi dari dunia pikiran. Dunia bersifat bayangan dan merupakan tiruan dari idea yang sesungguhnya, di mana perubahan yang terjadi disebabkan oleh peniruan bayangan yang tak sempurna dari idea. Plato mengakui ada dua substansi yang tidak saling membutuhkan dan berdiri masing-masing. Menurut Plato,
Substansi yang pertama adalah dunia yang bisa dipahami dengan indera, sedangkan berikutnya adalah dunia yang bersifat jiwa atau pikiran yang sifatnya kekal dan satu. Dunia pertama selalu berubah karena ketidaksempurnaan dari refleksi idea, sedangkan ibarat manusia, tubuh kita ini akan menghasilkan bayangan berbeda apabila berada pada posisi yang berbeda dengan cahaya. Peran dunia tersebut tentunya berbeda, sehingga idea sebagai dunia yang kekal, sedangkan dunia nyata sebagai bentuk bayangan dari idea tersebut. Pandangan Plato tentang dunia idea dan dunia jasmani ini juga ada dalam pandangannya mengenai hubungan jiwa dan badan, di mana Plato menempatkan salah satu lebih tinggi daripada yang lainnya. Tahukah teman-teman bahwa menurut Plato, jiwa lebih penting daripada badan? Jika badan mati, jiwa tetap hidup dan bebas. Plato sendiri menyebut badan sebagai soma yang dalam bahasa Yunani disebut kuburan atau kuburan bagi jiwa. Tahukah teman-teman bahwa Aristoteles juga merupakan salah satu penganut dari paham dualisme? Menurut Aristoteles, dalam dunia jasmani atau dunia yang aktual, materi dan bentuk tidak dapat dilepaskan sehingga jiwa dan badan adalah dualitas yang saling mengait. Jiwa dan badan tidak akan pernah lepas dan saling mengait, karena keterkaitan itulah yang menjadikan kehidupan berlangsung. Jika salah satunya tidak ada atau dualitas tersebut lepas, maka yang ada hanyalah kematian. Nah, tahukah teman-teman bahwa Aristoteles mengaitkan hubungan antara jiwa dan badan ini dengan sebuah kapak? Jika kapak adalah benda hidup, maka badannya adalah kayu atau metal, sedangkan jiwanya adalah esensi dari kapak itu. Saat kapak itu tumpul, patah atau rusak, itu membuat esensi dari kapak itu menjadi hilang. Kapak yang sebelumnya digunakan untuk memotong menjadi tidak bisa, sehingga inilah pengandaian yang berarti jika badan itu mati, maka jiwa itu juga akan ikut mati. Aristoteles sendiri menekankan bahwa badan juga penting bagi kehidupan. Nah, teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai prinsip dasar dari aliran dualisme. Sekian dari kami kelompok 9, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.